Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, telinga saya ternyata ada lidahnya, ada ekornya ini. Saya kasih ekor dan saya teriak-teriak tidak mendengar, atau paling enggak mendengar tetapi tidak jelas. Karena apa? Karena telinga saya tutupi. Saya menjadi seperti bolot. Kalau ketemu orang bicara tentang A, saya jawabnya B. Bicara tentang B, saya jawabnya C. Dan itu karena apa? Seperti bolot tadi. Apa kamu sudah pergi untuk makan pagi? Oh, enggak. Saya belum ke makam. Besok saya baru ke makam karena besok bulan Ruwa itu untuk cek atau di makam, atau besok itu baru apa itu cengbeng, maka saya akan bersih-bersih makam orang tua saya. Padahal ngomongnya makan, pergi untuk makan, tapi dia dengarnya makam karena bolot. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga para orang-orang Yahudi seperti bolot, tidak bisa menangkap apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Saya bacakan Injil Yohanes ini, dan semakin dekat dengan pekan suci, semakin memuncak konfliknya. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apa ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka Yesus berkata, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Saudara-saudari yang terkasih, sangat menarik. Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Mereka ditegur malah semakin marah. Apakah ia mau bunuh diri sehingga ia mengatakan, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu akan datang"? Tidak cocok resonansi antara Yesus yang mengajar dengan orang-orang Yahudi yang dipenuhi dengan kebencian dan juga mata yang sudah tertutup. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika para orang Yahudi itu menutupi matanya atas kebenaran, dia hanya memegang satu kebenaran, yaitu yang diajarkan oleh para pemimpin-pemimpin mereka. Maka mereka tidak terbuka akan kebenaran yang diajarkan dari Allah lewat Yesus sendiri.
Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai orang yang keras kepala, orang yang jelas-jelas susah tetapi salah, tetapi dia memaksa diri bahwa itulah yang benar. Kemarin ketika ada gladi bersih di salah satu paroki, ada saja orang-orang yang mengatakan, oh harusnya begini, tidak boleh begitu. Di dalam PUPR tidak harus begini. Padahal dia belum pernah membaca PUPR. Ketika antar umat berantem dalam arti berbeda pendapat tentang liturgi, kemudian mereka mengharapkan Romo yang menjawab. Tetapi ketika Romo menjawab pun ada satu yang menerima, tetapi ada yang lain tetap protes pandangannya sendiri. Tadinya mengatakan Romo yang memutuskan, tetapi ketika Romo memutuskan tidak sesuai dengan kehendaknya, maka dia pun juga tidak terima, tidak puas. Dia tetap telinganya seperti bolot, tidak bisa menangkap apa yang diharapkan. Maka kemudian akhirnya gladi bersih menjadi sesuatu yang saling simpang siur, menjadi sesuatu yang saling menyalahkan atau suasananya tidak enak. Tentu saja ini bukan di paroki Pemalang di mana saya tinggal, tetapi di paroki lain di mana saya mendengarkan cerita-cerita dari seorang Romo yang bercerita tentang hal itu. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, setiap malam kita mencoba melakukan penelitian batin, mungkin 10 menit seberapa jam, mendengarkan suara Tuhan, suasana hati seharian itu. Tuhan menunjukkan apa, mengharapkan apa dari kita, perubahan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Sehingga lama-lama kita bisa mempunyai resonansi yang sama dengan resonansi Tuhan. Dan akhirnya kita selalu merasa damai karena mengikuti kehendak Tuhan yang bersabda atas diri kita dalam kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Salam kamir kemul, kamir seperti bolot, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.